Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami yang beranggotakan dari saya sendiri, Marisa Milati Asmi dengan NIM 2018-53040 dan rekan saya Prihat Moko dengan NIM 2018-53038. Lalu selanjutnya ada Kartika Maharani Dewi Pertiwi dengan NIM 2018-53144. Lalu ada Siti Sofiatun Nikmah dengan NIM 2018-53145. Lalu yang terakhir ada Wahyu Andina Risandini dengan NIM 2018-53151. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi cloud computing tentang penerapan teknologi penyusunan cloud computing pada sistem informasi motor UX. Selanjutnya, pada penjelasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Prihat Moko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang penerapan teknologi penyusunan cloud computing pada sistem informasi motor UX. Era modern seperti ini, peradaban teknologi semakin canggih. Saat ini, peradaban teknologi komputer pada sebuah bisnis mengarah ke suatu model interaksi yang pervasif. Sebuah model secara sederhana dapat diartikan sebagai menyatunya informasi komputasi ke kehidupan manusia, sehingga manusia tidak menyadari secara tidak langsung keberadaan teknologi komputasi tersebut, karena sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupannya. Pada sebuah perusahaan dalam kegiatan proses backup serta penyimpanan data yang masih manual, perlu beralih menggunakan sistem yang lebih efisien dan fleksibel. Bahkan saat ini pun, persaingan bisnis antar perusahaan juga turut dipengaruhi oleh teknologi komputasi yang berperan terhadap kualitas informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Khusus untuk perusahaan yang bergerak dalam industri perdagangan, penggunaan teknologi komputasi yang paling up-to-date tentu sangat membantu dibandingkan dengan menggunakan sistem informasi tradisional. Dengan memanfaatkan konsep pervasif dalam penerapannya, lahirnya cloud computing telah menandai awal dari sebuah era baru dalam lingkungan bisnis, di mana dengan mengaplikasikannya, perusahaan dapat mengintegrasikan bisnisnya, memperoleh backup data, kemudian akses buat setiap usernya dimanapun mereka berada, sehingga menanggapi secara real time 24 jam semua informasi yang diperoleh dengan menggunakan smartphone atau komputer. Berdasarkan permasalahan tersebut, untuk tugas cloud computing, kelompok kami melakukan analisa terhadap aplikasi motor UX dalam penerapannya layanan cloud computing. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas tentang apakah arti cloud computing itu. Jadi, cloud computing menurut kelompok kami adalah sistem berbasis penyimpanan awan yang penggunanya akan melakukan pengolahan data komputasi melalui internet dan menyediakan layanan komputasi yang terhubung dengan data pusat yang tersentralisasi. Dalam hal ini, pengguna menjalankan cloud computing ini dibantu dengan internet yang akan mengirimkan perintah komputasinya ke pusat server, yang kemudian internet akan mengantarkannya kembali dari pusat server ke pengguna berupa hasil perintah olahan data. Lalu selanjutnya, dalam cloud computing itu, layanan cloud computing terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu IaaS atau Infrastructure as a Service yang menyediakan layanan kepada level sistem operasi. Jadi, pengguna dapat memilih sistem operasi yang akan digunakan dalam bentuk virtual machine. Pengguna juga dapat mengatur sumber daya untuk alokasi hardware seperti ukuran memori, hard disk, dan prosesor.
Lalu yang kedua adalah PaaS atau Platform as a Service, yaitu menyediakan layanan pada level platform. Jadi, pada tahap ini pengguna tidak lagi repot dengan instalasi aplikasi sistem operasi, web server, database server, dan aplikasi lain. Yang ketiga yaitu ada SaaS atau Software as a Service, yaitu yang menyediakan layanan langsung kepada pengguna dalam bentuk aplikasi yang sudah jadi. Contohnya seperti aplikasi Office, email, seperti itu. Jadi cloud computing pada saat ini itu sangat berguna bagi masyarakat. Karena pada zaman sekarang menyimpan suatu file membutuhkan ruang yang sangat banyak. Jadi cloud computing ini memiliki beberapa manfaat, yaitu seperti media penyimpanan yang terpusat pada server, keamanan data, dan lebih murah dan tahan lama. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kartika. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum sistem aplikasi yang kami pilih, yaitu Motorku X. Jadi, aplikasi Motorku X ini merupakan aplikasi sistem informasi sebagai solusi praktis dari atasi masalah bagi masyarakat, khususnya pengendara motor. Di era globalisasi ini, dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, tentunya sangat memudahkan konsumen untuk memanfaatkan teknologi guna membantu segala kebutuhan mereka. Dan ini yang melatar belakangi Honda untuk berinovasi menciptakan aplikasi ini, yaitu aplikasi Motorku X. Aplikasi ini sendiri merupakan layanan yang termasuk menggunakan teknologi penyusun komputasi awan, yaitu API atau Application Programming Interface, yang merupakan perangkat lunak yang dapat menghubungkan dua aplikasi atau lebih untuk saling terhubung. Penerapannya sendiri, Motorku X ini menggunakan penerapan API pada bagian login atau memasukkan akun dengan kolaborasi dengan menggunakan akun email maupun Facebook. Kemudian di dalam aplikasi ini terdapat beberapa fitur yang ditawarkan. Ada 3 fitur, yaitu ada ekstra mudah, ekstra seru, dan ekstra lengkap. Untuk ekstra mudah sendiri merupakan pelayanan fitur dengan mudah dan praktis, bisa digunakan di mana saja sesuai dengan kebutuhan pengguna untuk mencari dan melakukan pelayanan kendaraan di dealer resmi. Kemudian ada ekstra seru, yaitu fitur yang menawarkan penghibur atau mungkin game untuk mendapatkan poin yang dapat ditukarkan dengan promo-promo eksklusif yang diberikan oleh layanan dealer terdekat. Kemudian yang terakhir ada ekstra lengkap, yaitu seperti yang diketahui, jika aplikasi yang baik perlu didukung dengan kelengkapan fitur tracking hotline yang ditetapkan di aplikasi sehingga pengguna dapat menggunakan aplikasi dengan baik. Dan asuransi digital jika terjadi kesalahan di luar kendali sistem perlu diterapkan untuk setiap aplikasi sehingga konsumen lebih nyaman menggunakan layanan sistem tersebut. Dan dalam hal ini membantu pemberi pelayanan untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna maupun pelanggan sistem. Baiklah, saya di sini Wahyuandini Analisa Songko, NIM 2018-151. Di sini saya akan meneruskan presentasi sebelumnya dari Mbak Kartika. Dari yang kita ketahui sebelumnya bahwa sistem Motorku X ini merupakan sistem yang dapat memudahkan layanan kepada pelanggan atau pengguna dalam perkembangan teknologi yang semakin berkembang saat ini. Manfaat dan kelebihan Motorku X ini apa saja, yaitu memudahkan pengelolaan data bagi perusahaan, memudahkan perusahaan dalam menyimpan data transaksi pelayanan, backup data seluruh kegiatan pelayanan sangat mudah, sistem fleksibel, booking service tanpa antri, dan adanya fitur Google Maps. Dalam hal ini memudahkan pengelolaan data bagi perusahaan. Saat terjadinya pembookingan service atau pelayanan yang disediakan, perusahaan
sering terjadi penumpukan data yang dilakukan secara manual, sehingga oleh karena itu data yang diperoleh tadi rawan hilangnya, dan memudahkan perusahaan dalam menyimpan data transaksi pelayanan. Karena dengan adanya sistem ini, penyimpanan data transaksi pelayanan dapat disimpan melalui cloud computing atau melalui internet. Backup data seluruh kegiatan pelayanan sangat mudah. Untuk ini, dengan pengembangannya teknologi, backup data itu sangat mudah dilakukan untuk sistem apapun dan software apapun itu. Sistem yang fleksibel karena dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Karena dalam sistem ini dapat menyambungkan atau mencari dealer resmi yang terdekat oleh pengguna atau pengguna pelayanan, sehingga nanti akan dihubungkan mengenai adanya fitur Google Maps. Dan booking service tanpa antri ini, jika kita mendatangi sebuah dealer, itu kita harus antri dan harus mengikuti antriannya. Kalau ini booking service-nya udah maksudnya 2 hari sebelumnya untuk membooking service itu, dan ketika kita sudah sampai di lokasi, kita akan langsung mendapatkan keutamaan servisnya atau pelayanannya. Pada sistem ini juga disediakan fitur di mana pelanggan ataupun pengguna dapat memilih dan melihat jenis kendaraan dan spesifikasinya, dan serta promo-promo yang berlaku selama periode tertentu. Promo-promo yang menarik yang diadakan oleh penyedia layanan ini dapat ditukarkan melalui poin-poin yang dimiliki oleh pengguna dalam menggunakan aplikasi atau software ini secara otomatis. Dan fitur ini juga terdapat aplikasi game yang akan menambah fitur-fitur yang akan menambah poin-poin tersebut. Untuk kedepannya, mungkin saran untuk sistem ini yaitu dalam pengguna sistem diperlukan penambahan fitur seperti melakukan seperti adanya fitur feedback yang diberikan oleh pengguna kepada penyedia layanan, sehingga penyedia layanan dapat meningkatkan kualitas pelayanannya lagi untuk lebih baik, seperti pemberian rating, pemberian komentar, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu pengembangan fitur dalam hal riwayat history service tidak dapat dilihat. Mungkin untuk ini para programmer software dapat mengembangkannya lagi sehingga dapat terlihat. Seperti halnya juga yang tercantum pada pelayanan fitur pendeteksi harga service yang diberikan oleh penyedia layanan. Itu juga tidak dapat terlihat karena mungkin sistem atau software yang kurang terjadi kurang ketelitian dari programmer ataupun gimana ya. Dan untuk selanjutnya itu notifikasi keamanan akun. Biasanya jika kita masuk dalam software atau aplikasi, kita dapat masuk akun melalui email, Google Email ataupun Facebook. Itu dapat mempermudah, dan ini termasuk dalam contoh API juga. API itu kan dapat menghubungkan aplikasi 2 atau lebih sehingga dapat terhubung, dan ini juga akun yang ada dalam Facebook dan Google Map itu yang tersimpan dalam cloud computing atau internet awan itu dapat terhubung dengan aplikasi ini. Dan untuk itu kan banyak sekali keamanan akun supaya tidak terkena hacker ataupun serangan-serangan yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, mungkin penyedia layanan dapat menambahkan fitur tampilan notifikasi di atas software atau aplikasi sehingga tidak mengganggu
dalam pengguna untuk menggunakan layanan ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya di sini yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana langkah-langkah penggunaan dari sistem motor QX tersebut. Di sini ada logonya dan di sini ada sedikit tampilan dari aplikasinya tersebut. Langsung saja kepada video penggunaannya. Oke, di sini. Di sini tim kami menggunakan analisa dari penerapan cloud computing pada motor QX. Langsung saja kita buka. Nah, kita klik aja pada aplikasi motor QX di sini. Maka tunggu muncul. Nah, di sini kita dapat melakukan registrasi. Oke, pada tampilan login, di sini kita bisa login menggunakan email atau password jika sudah memiliki akun. Atau kita juga bisa klik daftar. Di sini juga ada pilihan untuk melakukan pendaftaran, bisa melakukan pendaftaran melalui Facebook atau bisa melakukan dari Google. Dan di sini kami melakukan percobaan menggunakan Google. Akun Google yang sudah terdaftar. Langsung saja. Nah, kita pilih dari salah satu akun Google yang sudah ada. Tunggu sebentar. Nanti akan muncul untuk pengisian nomor HP. Langsung saja kita isikan nomor HP-nya sebagai verifikasi. Nanti muncul kode verifikasi yang dikirimkan lewat SMS. Nah, jika nomornya langsung jadi satu pada HP-nya, maka kode verifikasinya akan otomatis terinputkan sendiri. Lalu kita klik lanjutkan. Nah, ini merupakan tampilan dari aplikasi motor QX. Ada banyak pilihannya. Ini kita juga bisa melakukan booking service secara online, bisa melakukan pembelian oli, spare part. Kita juga bisa melakukan atau melihat tentang kendaraan-kendaraan yang ditawarkan oleh perusahaan motor ini. Ini beberapa tampilan dari fitur-fiturnya yang ada di dalam. Ada fitur voucher. Nah, di bawah juga ada game, ada juga berita mengenai perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya kita coba menggunakan fitur-fiturnya. Di sini kita menggunakan fitur pencarian motor. Apabila kita ingin mencari harga-harga motor sekarang itu berapa, kita bisa pilih di sini, diklik tadi yang gambarnya motor. Ini ada Matic, Cup, Sport, ada juga Big Bike. Jadi aplikasi ini itu memudahkan kita sebagai pengendara motor. Apabila kita ingin membeli motor atau membeli peralatan dari perlengkapan motor tersebut, kita tidak perlu mengantri atau tidak perlu repot-repot datang ke tempatnya untuk mengantri lama-lama. Jadi kita bisa lihat dari sistem aplikasi tersebut. Nah, nanti pembelian atau riwayat dari pembelian pelanggan akan sangat mudah di backup oleh tim admin dari perusahaan tersebut. Jadi data-data yang masuk akan sangat mudah dan penyimpanannya juga akan fleksibel. Di sini kita juga bisa melakukan booking service terlebih dahulu tanpa kita harus datang dulu untuk mengantri. Nah, ini dari oli, perlengkapan-perlengkapannya, lihat katalog. Nah, selanjutnya kita mencoba masuk ke dalam fitur booking service. Kita juga bisa klik yang bagian ini.
kita klik tambah. Nah, ini untuk riwayat-riwayatnya. Jadi setiap dari aktivitas-aktivitas kita itu kegiatan atau data-datanya tersimpan di dalam aplikasi tersebut. Nah, kita klik tambah dalam melakukan. Untuk pengisian data dalam booking service, kita bisa melakukan cari nomor mesin motor kita, atau bisa melakukan inputan dengan manual. Ini nomor mesin, kita klik secara manual. Dalam aplikasi ini juga menerapkan penggunaan sistem cloud computing, yaitu dari penggunaan sistem Google Maps. Di dalam aplikasi ini juga menyediakan fitur Maps untuk mengetahui lokasi-lokasi bengkel atau bengkel motor terdekat di daerah kita, atau terdekat di kota kita. Jadi kita gampang kalau mencarinya. Misalnya kita sedang berada di Jakarta dan kita belum tahu tempat tersebut, kita juga bisa melakukan pencarian dalam cari lokasi tersebut. Seperti contohnya saat ini berada di Kudus. Nah, di sini ada beberapa pilihan, langsung kita pilih aja kita mau ke bengkel yang mana. Jadi sangat mudah dan sangat membantu banget. Untuk melengkapi data profil, kita bisa masuk dalam icon profil di tampilan aplikasi. Jika kita cukup atau tidak ingin melengkapinya, kita klik saja tidak, nanti saja. Oke, di sini ada menu voucher motor, ada riwayat-riwayatnya dari data-data yang ditawarkan. Nah, jika kita melakukan pembelian motor, itu tadi juga ada fitur transfer motor, riwayat transfer motor. Jadi ada riwayat penerimaan motor atau permintaan motor yang kita inginkan. Oke. Kurang lebihnya seperti itu dari langkah-langkah penggunaan sistem informasi aplikasi Motorku X, yang di mana di dalamnya menerapkan teknologi dari cloud computing. Jadi ini sangat membantu dan sangat memudahkan kita sebagai pengendara motor, dan juga memudahkan karyawan atau memudahkan admin perusahaan dalam merekap data-data setiap penjualan atau setiap kegiatan transaksi, baik itu dalam penjual belian spare part, perlengkapan, atau dalam pelayanan servis motor atau penjualan motor. Jadi semua data dari kegiatan yang telah dilakukan bisa dilihat dari semua aplikasi tersebut. Oke, terima kasih. Semoga dari pemaparan kelompok kami dapat bermanfaat dan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi kalian semua, bagi kita semua. Dan mohon maaf kurang lebihnya apabila ada salah kata atau salah-salah dalam tim kami, kelompok kami penyampaiannya. Mohon dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.